Halo sobat pecinta militer, pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa Laut Natuna kita sering dimasuki kapal asing? Apakah Tiongkok memang punya hak atas wilayah itu? Dan seberapa siap sebenarnya pertahanan Indonesia menjaga perbatasan maritim di sana? Di video kali ini kita nggak cuma bahas soal sengketa perbatasan, tapi juga strategi militer dan kesiapan kekuatan TNI dalam mengamankan Laut Natuna Utara, sebuah kawasan yang faktanya jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Tepat di ujung utara Nusantara, terbentang gugusan Kepulauan Natuna. Wilayah ini bukan hanya menjadi garis depan pertahanan Indonesia, tapi juga titik penting di tengah ketegangan kawasan di mana kepentingan ekonomi, kedaulatan, dan geopolitik saling bertabrakan. Chinese Coast Guard, this is Indonesian Navy ship. Meski Indonesia secara hukum tidak terlibat dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, wilayah zona ekonomi eksklusif ZEE di sekitar Natuna seringkali bersinggungan dengan klaim Nine Dash Line milik Tiongkok, sebuah garis imajiner yang diklaim Beijing sebagai batas tradisional wilayah perairannya. Klaim ini jelas ditolak oleh hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang menetapkan perairan Natuna masuk dalam ZEE Indonesia. Namun, di lapangan cerita berbeda. Nelayan asing, kapal penjaga pantai, hingga armada militer Tiongkok kerap melintasi dan menantang batas kedaulatan. Inilah yang membuat Natuna tidak pernah benar-benar sunyi dari ketegangan. Tidak hanya soal geopolitik, Natuna juga menyimpan potensi ekonomi besar. Blok Natuna tercatat sebagai salah satu ladang gas alam terbesar di Asia Tenggara dengan potensi cadangan triliunan kaki kubik. Sebuah angka yang jika dipikirkan cukup untuk menggerakkan industri dalam negeri selama puluhan tahun. Ditambah letaknya berada di jalur pelayaran internasional yang super sibuk. Bisa dibilang siapa yang mengamankan Natuna otomatis ikut menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Untuk menjaga wilayah ini, Indonesia menerapkan Maritime Domain Awareness, konsep pengawasan berlapis yang menggabungkan kekuatan dari 3 matra, laut, udara, dan darat. TNI AL secara rutin menggelar patroli dengan kapal-kapal tempur seperti korvet kelas Bung Tomo, dilengkapi rudal anti kapal Exocet dan sistem radar mutakhir. Korvet kelas Diponegoro, kapal Sigma yang gesit dan cocok menghadapi manuver di laut lepas. KCR 60M dan KCR 40, kapal cepat rudal dengan daya hancur tinggi, siap melakukan intercept kapan saja. Selain itu, pengawasan diperkuat oleh pesawat intai maritim dan radar pantai, memastikan tidak ada pergerakan yang luput dari pantauan. Selain kekuatan kapal perang dan sistem pengawasan maritim, TNI AL juga menempatkan unsur Korps Marinir di Natuna dan Tanjung Pinang. Di Natuna, pasukan Kompi Komposit Marinir Natuna 3 bermarkas di Kesatrian Jalawira Setengar. Satuan ini bertugas mengamankan pulau terluar, pertahanan pantai, hingga siaga dalam skenario pendaratan musuh. Sementara di Tanjung Pinang, kekuatan marinir diperkuat oleh Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 4 Yonmar Hanlan 4. Yonmar Hanlan 4 memiliki peran penting dalam pengamanan pelabuhan strategis dan mendukung operasi pertahanan di kawasan Kepulauan Riau. Di udara, Lanut Raden Satjat Diranai menjadi markas pemantau langit Natuna. Pesawat intai CN-235 dan NC-212 memantau aktivitas maritim secara rutin, sementara jet tempur F-16 Viking Falcon dari Skadron Udara 16 dan 12 siap dikerahkan dalam hitungan menit jika situasi genting. Sejak 2021, pertahanan udara semakin diperkuat dengan kehadiran CH-4 Rainbow,
pesawat nirawak bersenjata yang memberikan keunggulan pengintaian jarak jauh sekaligus daya pukul presisi. Di darat, TNI membentuk Batalion Komposit 1 Gardapati, satuan tempur multirole yang merangkum infanteri, artileri, zeni hingga pertahanan udara. Dengan kendaraan tempur Anoa, howitzer, mortir, dan sistem manpad, Gardapati menjadi benteng yang siap menahan ancaman dari segala arah. Namun, kekuatan senjata bukan satu-satunya tameng Indonesia. Melalui program Minimum Essential Force, TNI terus memperbarui alutsista, memperkuat command and control, dan membangun jaringan pertahanan berlapis. Di saat yang sama, diplomasi pertahanan menjadi senjata tak kalah penting. Latihan bersama dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, hingga negara-negara ASEAN menjadi bagian dari strategi meredam ketegangan sebelum konflik benar-benar meletus. Kepulauan Natuna adalah pengingat bahwa kedaulatan tidak datang begitu saja. Ia harus dijaga, dipertahankan, dan disiapkan menghadapi setiap ancaman. TNI lewat kekuatan 3 matra memastikan Natuna tetap dalam pelukan merah putih. Karena bagi Indonesia, kedaulatan adalah harga mati. Nah, kalau kamu jadi pengambil keputusan, apa strategi pertahanan Indonesia yang menurutmu paling tepat? Diplomasi, modernisasi alutsista, atau kombinasi keduanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten pertahanan seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe, karena kita akan terus membahas strategi militer Indonesia dengan sudut pandang yang tajam dan terupdate.